Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roman Pastio dari kelas D3TT 4201 atau gabungan 01. Di sini saya akan membuat video tentang uji kom 2 praktikum jaringan telekomunikasi broadband dengan perintahnya itu adalah membuat sebuah video tutorial dari modul 3 dan 4 dan membuat dua klien dengan 4 digit angka terakhir pada NIM masing-masing praktikan. Nah, di sini NIM saya itu adalah 4116 dan klien 2 itu 4611. Nah, dan format pengumpulan akan diberikan judul, nama, NIM uji kom 2, hashtagnya Jartel BB dan di Google Classroom. Untuk penilaiannya itu adalah konfigurasi pada CentOS, setup Trixbox, setup Zyper, capture ethereal, dan untuk step yang dilakukan sesuai pemahaman materi dan cara berpresentasi. Nah, di sini untuk pertama membuka Zyper, maksudnya membuka VMware yang sudah diinstal yaitu Trixbox. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk ini kita login menggunakan root, passwordnya yang sudah kita buat. Kemudian ketikkan komen system config network. Nah, untuk selanjutnya pilih edit device, terus Ethernet 0, kemudian menggunakan IP static yang sudah saya cek di command prompt dari jaringan WiFi yang saya pakai, menggunakan settingan bridge di Trixbox-nya supaya ada Zyper nanti kita dapat menggunakan satu jaringan untuk menggunakan VoIP. Nah, ini di IP address-nya 192.168.1.91, subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk selanjutnya masukkan ke sini. Nah, karena sudah saya setting tadi, tinggal OK, kemudian save. Nah, kemudian save and quit. Nah, setelah itu kita lakukan reboot. Oke. Tunggu sebentar. Nah, sembari menunggu ini saya akan menjelaskan sedikit tentang voice over IP atau VoIP yang memberikan definisi sebagai teknologi yang memungkinkan percakapan jarak jauh melalui media internet atau satu jaringan yang sama. Nah, di sini kenapa harus di bridge? Karena di setting harus di bridge supaya pada saat kita menggunakan Zyper di laptop atau di PC yang saya gunakan dengan yang sudah saya sambungkan di
HP. Nah, di perangkat HP ini itu bisa tersambung, jadi dapat terhubung dengan telepon. Masih menunggu. Nah, setelah Trixbox sudah diribet tadi, kita akan mendapatkan akses untuk Trixbox web GUI-nya menggunakan URL IP Ethernet 0 dengan angka 192.168.1.116. Nah, kita akan masuk. Nah, ini sudah saya coba masuk. Karena masih user mode, kita switch ke admin mode dengan masukkan username main, kemudian passwordnya password. Oke, segini. Nah, akan muncul tampilan untuk admin mode. Nah, untuk membuat extension kedua klien yang diperintahkan, klien 1 dan klien 2, itu kita menggunakan PBX setting, kemudian extension, device-nya tetap pakai generic SIP device, kemudian submit. Nah, di user extension itu kita masukkan IP angka untuk klien pertama. Nah, karena 4 digit angka klien pertama saya adalah nomor NIM, jadi 4116. Kemudian display name-nya Ujicom. Kemudian SIP aliasnya itu disamakan 4116. Nah, di secretnya itu disamakan saja ya, 4116. Kemudian submit. Nah, ini akan muncul Ujicom dengan extensionnya 4116. Kemudian kita buat yang kedua dengan membuat dengan angka balikan dari 4116, berarti 6114. Kemudian display name-nya Ujicom min 2 gitu aja. Terus SIP aliasnya tetap 6114. Nah, untuk secretnya disamakan 6114. Kemudian submit. Nah, setelah disubmit itu akan muncul dua, Ujicom dengan 4116 dan untuk klien 2-nya Ujicom min strip 2 dengan extensionnya 6114. Kemudian apply configuration, lalu continue with reload. Nah, setelah itu kita ke pbxconfig file editor ini, cari sip.conf. Nah, di sip.conf ini kita masukkan tambahan dari command atau script yang sudah di default, dan kita masukkan video support sama dengan yes, allow sama dengan H263, kemudian allow H263p update. Setelah diupdate, kita reread config. Nah, sukses. Nah, untuk sekarang saya akan mencoba login ke Zyper-nya. Oke. Yang pertama, masukkan yang sudah kita buat tadi dan passwordnya, extension. Nah, untuk ini IP
192.168.1.1.116. Next. Kita skip aja di sini. Nah, kita tunggu. Nah, tanda berhasil itu di SIP UDP-nya itu menunjukkan font. Jadi kita next. Oke. Nah, di sini saya akan menunjukkan Zoiper yang ada di handphone saya dengan username-nya untuk klien kedua. Mohon maaf tadi untuk yang di PC atau di laptop saya itu klien pertama yaitu 4116, dan kemudian yang di handphone itu klien kedua dengan username-nya 6114, kemudian passwordnya sama 6114, create an account. Nah, untuk hostname-nya 192.168.1.1.116. Next. Nah, tetap di akun setup-nya tetap skip. Nah, ketika SIP UDP-nya font berarti sukses. Dan oke, kita coba telepon sebentar. Jadi untuk step-step sampai setup Zoiper itu sudah terlaksana. Kemudian kita akan melanjutkan ke capture Ethereal menggunakan software Ethereal. Setelah kita buka Zoiper tadi, nah ini, nah Zoiper, kita akan telepon nah ini kita akan telepon extension yang ada di PC atau klien pertama dengan menuliskan 4116, kemudian telepon. Nah, kita buka Zoiper yang ada di PC, lalu terima. Nah, untuk ini sudah bisa. Kemudian kita buka Ethereal-nya. Nah, oke, kita ambil yang di Microsoft ini, lalu prepare. Setelah di prepare, stop capture-nya kita buat setelah 1 menit itu berhenti. Jadi menggunakan IP-nya 192.168.1.91 yang menunjukkan bahwa IP address dari PC yang saya gunakan. Kemudian start. Nah, kita tunggu 1 menit. Sebenarnya tidak harus 1 menit, tapi karena saya mengikuti juga untuk praktikum kemarin, jadi mengikuti tetap 1 menit. Nunggu. Nah, selama running ini kita harus tetap tersambung di Zoiper yang ada di ini, yang ada di handphone saya dengan yang di Zoiper yang ada di HP dengan Zoiper yang di PC. Ini kan klien kedua tadi 6114 itu menunjukkan
yang ada di HP saya ini. Kemudian 4116 itu menunjukkan bahwa klien pertama yang ada di PC. Kita lihat lagi trailnya. Nah, sudah 1 menit. Kemudian kita ke statistik, lalu ke conversation list, kita filter IPv4-nya. Nah, dari address A ke address B itu kita ambil yang IP yang kita gunakan, yaitu untuk yang di PC 192.168.1.91 dan yang sudah disetting tadi. Nah, klik kanan, apply as filter, select A ke B. Nah, untuk itu kemudian kita lanjutkan ke decode as. Di decode as ini kita pilih decode, kemudian RTP, lalu apply. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita ke statistik lagi, pilih RTP. Maaf. Di conversation list kita IPv4, kemudian ambil yang ini, klik kanan, 1B. Nah, untuk ininya kita klik kanan lagi, decode as. Nah, pilih RTP, apply. Kemudian oke. Nah, di sini kita ke mohon maaf, saya ulangi. Untuk ke statistik di Ethereal ini kita ambil di IPv4-nya, kemudian di IP yang digunakan klik kanan, apply as, select A dan B. Nah, dari sini kita klik kanan lagi, decode as, pilih RTP. Yang paling atas tuh pilih RTP supaya play. Kayaknya saya salah ambil. Saya akan ulangi lagi. Nah, di sini selama 1 menit mungkin saya kurang teliti tadi. 30 detik. Kita tunggu sampai 1 menit ya. Nah, kita pilih conversation list, kemudian IPv4.
Nah, ini di decode, lalu pilih RTP. Nah, oke. Nah, sudah muncul. Jadi yang tadi itu kita decode ke protokol RTP semua. Jadi filter RTP-nya itu berhasil. Kemudian oke. Selanjutnya kita ke statistik lagi dan pilih RTP, kemudian stream analyze. Nah, di stream analyze itu menunjukkan paket yang dikirimkan, kemudian sequence, delta itu delay. Di sini delaynya itu sekitar 20 detik, kemudian jitternya 0,50an, terus bandwidth BW total RTP-nya 3058, kemudian loss RTP paketnya 0. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal mengambil file yang sudah kita buat di Ethereal ini ke Excel. Jadi save as.csv, kita buat namanya ujicom data .csv. Oke, kemudian kita pilih untuk save-nya di sini aja, di C user Hisham. Oke, kemudian kita lihat di user. Nah, jadi data yang kita dapatkan itu seperti ini. Ada paket sequence, delta, jitter, terus bandwidth. Seperti ini hasilnya. Maaf karena Excelnya kurang baik untuk menampilkan hasilnya. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Dan untuk semua aspek penilaian atau yang sudah diperintahkan atau diberikan informasinya sudah saya kerjakan dengan baik. Dan untuk praktikalnya ini sukses. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.